Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya mencoba bantu mendesain papan nama dengan kelebaran 40 dan ketinggiannya 38 cm ya. Untuk bahannya sendiri ini granit alam Black Mongol ya teman-teman, dengan ketebalan 2 cm ya. Tapi agak beda seperti pola saya biasa. Di sini hanya kita potong dengan lurus-lurus saja. Kita ambil dulu 2 cm bagian atas, begitu. Lalu kita garis lurus ya, dan ambil 2 cm itu atas dan bawah ya teman-teman. Semoga sampean semua bisa praktekkan sendiri di rumah, karena ini sangat mudah, tidak perlu ribet-ribet, hanya menggunakan mistar ya. Terus masalah polanya sendiri juga bisa dikira-kira, atau sampean bisa ikuti gerakan saya. Karena ini tidak model lengkung, ini papan namanya hanya lurus saja ya teman-teman. Jadi saya mendesainnya agak sedikit klasik ya, supaya nanti jadinya terlihat mewah ya. Karena ini juga mau tak pasangkan di makam yang lumayan mewah. Lalu kita buang tip X yang tidak penting ya, takutnya nanti salah potong ya. Itu harus Anda cermati ya, kalau itu dibiarkan nanti namanya juga pas kecapean nanti lupa ya, salah potong. Lalu kita potong ya teman-teman, seperti pola yang sudah kita desain ya. Nah, cuman begitu jadinya. Saya menggunakan gerinda duduk ya teman-teman, bahasa enaknya, atau maber cutter. Caranya dikocor seperti itu supaya dia lebih ringan, tidak berdebu. Tapi kalau sampean tidak punya gerinda duduk seperti ini, bisa juga menggunakan gerinda tangan. Tapi lumayan berat ya kalau pakai gerinda tangan, selain debu juga mata potong kita cepat haus ya. Dan saya tidak merekomendasikan kalau untuk gerinda tangan menggunakan air ya teman-teman, itu bahaya ya, takutnya tersengat listrik nanti ya. Setelah kita potong, kita haluskan dulu yang bagian-bagian bekas gerinda yang tidak rata, sampai dia itu rata ya polanya. Untuk bagian ini jangan di skip-skip dulu ya teman-teman, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting ya. Kadang pertanyaan teman-teman itu sudah ada di dalam sini ya, makanya nggak saya bales ya. Kalau pertanyaannya nggak ada, baru saya jawab ya. Itu mata pisaunya untuk sebagai pengupas ya. Kalau sampean ragu, bisa sampean garis dulu ya untuk kedalamannya. Itu kenapa kalau saya mengupas granit sering saya garis, supaya sampean itu yang baru-baru belajar itu tahu ya teman-teman. Bukannya saya nggak bisa kalau tanpa garis ya. Kalau sudah profesional bisa tanpa garis. Lalu kita gunakan lagi fleksibel kinik yang
ukuran grid 60. Kalau grid 60 ini dia tidak terlalu halus teman-teman, tapi lumayan meratakan pori-pori. Lalu kita gunakan sepong amplas. Ini bisa sampai dapatkan di toko online, di Lazada atau Tokopedia ya teman-teman. Kalau nggak ada di toko-toko dekat Anda, harganya sekitar 35.000. Ukuran gridnya ini 120 ya teman-teman. Ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang mau belajar di bidang ini. Pakainya sembarangan aja ya, karena dia tidak melukai ya, dia menghaluskan ya. Walaupun kita tekan-tekan, batunya tidak tidak mengurangi batunya ya, paling amplasnya yang habis ya kalau kita tekan-tekan. Cuman di sini tidak perlu tekanan yang cukup tinggi, cukup kita goes-goes saja ya teman-teman, supaya amplasnya awet ya. Lalu setelah ini kita bersihkan bekas debu-debunya. Kita gunakan penghitam granit ya, atau obat granit. Mengenai obat granit sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya, belinya di toko online juga. Untuk obat granit sendiri, kalau untuk granit alam seperti ini cukup awet ya teman-teman. Beda kalau kita pakainya di granit-granit toko ya, dia akan mudah luntur, hanya sebagai pemanis awal aja ya. Dan tentunya kalau Anda berjualan, harus Anda sampaikan sama konsumen ya, supaya mereka tidak komplain di kemudian hari. Lalu untuk menghilangkan penasaran Anda, saya mencoba mempola bingkainya. Saya desain kembang bingkainya seperti pola saya lama, tapi di sini kembang bingkainya ada 8. Untuk kembang bingkainya ini bisa sampean print juga, atau sampean bikin sendiri pakai kertas atau gimana. Kalau biasanya saya bikin sendiri ya, pakai tip X gitu aja. Ini karena ada sisa-sisa printan yang salah, jadi saya ambil bagian kembang-kembang bingkainya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu karena saya belum sempat ukir, belum ada jadwal ukir, jadi saya tempelkan dulu printan. Nanti kalau udah dicat itu teman-teman lebih garang ya, lebih klasik ya. Nah, lalu sampean juga penasaran bagaimana sih mendesain ini ya, dudukannya ya, atau lehernya ya. Ini lehernya saya desain dengan ketinggian 20, dan untuk bagian depan cuma 7 cm ya teman-teman. Lalu samping itu panjangnya 26, tinggi 20, di depan 7, dan panjangnya 26 cm ya. Kita potong.
Lalu untuk kelebarannya sendiri, tampak kanan kiri lebar itu 34 ya, karena saya lantai makamnya itu 44, jadi saya berikan 5 cm kanan kiri ya, supaya dia cenderung masuk ke dalam ya, jangan rata dengan lantai makamnya ya, apalagi sampai melebihi lantai makamnya ya, jelek ya Bapak namanya. Kita adu manis, caranya gitu aja. Tapi kalau pakai gerinda duduk ini bisa cepat ya teman-teman kerjanya. Itu juga tidak serta-merta jadi ya teman-teman, harus kita ratakan dulu seruncing-runcingnya. Supaya nanti hasil adu manisnya rapi ya. Bahkan kalau bisa itu terkesan tidak terlihat ya sambungan adu manisnya ya. Saya juga masih banyak sih lihat itu bagian yang siku-siku adu manis itu natannya lebar-lebar. Yang seperti itu mohon maaf, jangan ditiru ya teman-teman, untuk pekerja profesional ya. Kita cukup hati-hati aja di bidang ini, jangan sampai gompel. Tentunya di sini potongan menentukan ya teman-teman. Kalau potongannya nggak lurus, adu manisnya juga nggak lurus ya, nanti nggak ketemu ya. Lalu kita lem, hasilnya seperti ini. Untuk masalah pengeleman saya sudah jelaskan juga di video sebelumnya. Nah, untuk bekas potongan adu manis jangan dibuang, bisa kita tempelkan di situ untuk memasukkan rongga yang masih kopong, biar dia lebih kuat. Kalau begini caranya bisa puluhan tahun dia nggak lepas teman-teman. Intinya juga tergantung adukan resinnya ya, jangan kebanyakan katalis ya. Harus sesuai ukuran. Dan itu tutorialnya juga sudah ada ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja ya. Salah dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.